Oke, beliau memulai usahanya pada tahun 2010, betul ya Pak Ashakim dan Pak Faisal ya? Oke. Ya, betul. Beliau ini memulai usahanya pada tahun 2010. Nah, oke, ini Pak Faisal atau Pak Ashakim boleh langsung saja dipaparkan untuk profil luar biasa dari Al-Kazam nih. Mau siapa nih, Pak Faisal apa Pak Ashakim nih? Pak Faisal Ashakim biasanya. Pak. Nih, mau siapa nih Pak Ashakim? Ya. Jadi gini Pak ya, saya mau cerita hal sederhana aja. Jadi ini ceritanya kita mulai bisnis ini dari 10 tahun lalu sebenarnya, tepatnya dari 2010. Dulu kita banyak bekerja sama dengan Era sebenarnya. Jadi saya waktu itu mulai investasi ini dari adalah uang sedikit hasil kemenangan dari dulu kan ada bursa itu tahun 2010 itu crash ya, 2009 2008. Nah, pas lagi reboundnya kebetulan saya beruntung, akhirnya saya punya modal. Nah, terus ditawarkan pada tahap awal ini untuk ikut properti lelang, ditawarkan sama salah satu agen Era lah waktu itu awalnya. Ini cerita aja dulu ya. Nah, dari agen lelang ini ceritanya ya saya akhirnya jual beli aja gitu ya, dari jual beli aja dengan modal yang saya dapat itu, jual beli ditawarkan ini ya saya beli, ditawarkan jual ya dijual. Nah, kurang lebih gitu, nggak ada effort yang terlalu berlebihan dan nggak ada effort yang terlalu susah lah buat saya gitu ya. Jadi saya cuma sifatnya setiap ada yang bagus ya saya beli, setiap ada. Nah, waktu itu awal-awal begitu. Nah, terus saya naik level lah ibaratnya. Dari tadinya bersama agen Era, terus saya coba kerjakan sendiri. Nah, saya kerjakan sendiri, ternyata untungnya lebih gede, tapi makan waktunya lebih banyak, gitu ya. Jadi saya, banyaklah akhirnya mengalami suka dukanya dari urusan yang properti lelang ini. Tapi dalam 10 tahun terakhir itu, modal saya itu bisa naik 20 kali lipatnya, gitu ya. Dan saya dari uang yang pertama, asal percaya nggak percaya ya, modal saya pertama itu sebelum saya bermain saham, dapat untung saham, modal saya cuma 70 juta, gitu ya. 70 juta terus dapat gain saham hampir 700 jutaan, gitu ya, 700 juta lebih. Nah, dari situ saya untung 20 kali lipatnya. Gitu dengan bermain properti saham. Jadi dari 70 juta main di saham 700 juta, habis itu saya bagi 2 asetnya gitu ya. Saya bagi 2 asetnya. Terus yang satu naik 20 kali lipat, yang satu lagi saya main saham. Dari 3,5 cuma jadi 1 miliar. Sementara yang properti saya cuma ngomong-ngomong doang gitu ya. Ya jual beli, jadi dapat bisnisnya dapat jadi 20 kali lipatnya. Jadi cuma dari modal 70 juta, bisnis sampingan saya bisa jadi hampir 8 miliar. Nah itu yang sebenarnya menarik sekali gitu. Dari 70 juta di 2010 jadi 8 miliar di sekarang. Nah itu sebenarnya bisnis yang saya mainin gitu. Tapi di lain sisi, saya juga punya bisnis properti yang lain yang ternyata bisnis properti ini kalau dihitung-hitung sebagai side job gitu atau bahkan sebagai main income itu nggak ada yang ngalahin, Pak. Serius itu nggak ada yang ngalahin. Saya sampai juga bingung gitu ya. Dari total properti itu saya tuh sampai nggak masuk akal gitu. Saya bisa ibaratnya seluruh kerja saya dulu saya sebagai VP dan terakhir sebagai group head di Indosat gitu ya. Itu nggak ada tai-tainya bekerja di Indosat itu dibandingin sama dari keuntungan properti. Dari satu titik yang tadi modal 70 juta aja bisa jadi 8 miliar. Belum lagi properti-properti saya yang saya beli dengan tabungan bekerja gitu ya.
Nah itu akhirnya di Kumpul Properti sekarang, basically sekarang saya udah pensiun dari Indosat dan bekerja murni di Al-Kazam ini, dan sekarang saya cuman basically hari per hari itu cuman nerima dari uang sewa aja. Dari uang sewa itu lebih dari cukup, lebih mengalahkan gaji saya dulu di Indosat. Nah ini bisa terjadi karena saya berinvestasi di properti lelang. Dan terus terang properti saya yang mahal cuma ada 2. Nah, tapi banyak properti saya hampir 20 kecil-kecil tuh banyak banget. Dan itu ya disewain ya 10, 5, 20 juta. Tapi ya karena ada 20 ya banyak juga akhirnya jadinya gitu. Nah ini yang menarik dari investasi di properti lelang ini gitu. Nah akhirnya saya banyak ambil kesimpulan dan akhirnya saya bicara dengan Pak Sakim gimana kalau kita bikin layanan yang nama Al-Kazam ini. Karena ternyata properti lelang itu banyak yang tidak terserap, terus terang. Jadi dalam setiap lelang itu banyak sekali properti lelang yang tidak terserap. Nah, padahal potensial gainnya luar biasa. Dengan asal-asalan aja saya bisa kalikan 20 kali lipatnya dalam waktu 10 tahun. Apalagi kalau bisa diseriuskan. Kita benar-benar serius berinvestasi di bisnis ini. Nah, itu yang sebenarnya kita mau sharing. Apa sih namanya properti lelang? Apa sih bisnis properti lelang? Nah, itu yang kita mau bicarakan di hari ini. Nah, ini sebenarnya sharing saya aja, singkat gitu ya. Apa pengalaman saya di properti lelang. Mungkin bisa kita share screen atau gimana nih selanjutnya? Ya, untuk slide kita ada sedikit presentasi. Oke. Ini Pak Asakim mau menambahkan atau tidak nih Pak Asakim? Nanti saya di belakang aja nggak apa-apa, Pak. Oke, siap. Oke teman-teman, itu dia profil luar biasa dari Al-Kazam ya teman-teman. Oke, capital gain adalah jumlah keuntungan seorang investor saat menjual kembali aset investasinya. Dalam bahasa Indonesia, arti capital gain disebut juga dengan keuntungan modal ya teman-teman ya. Perolehan keuntungan dari capital gain adalah selisih harga dari penjual dan harga beli produk investasi. Tujuan utama investasi adalah untuk mencapai peningkatan jumlah modal investor. Dalam bahasa investasi disebut juga dengan capital gain ya. Ini juga disebut dengan keuntungan modal. Nah, pada malam hari ini akan dibahas secara detail dan rinci oleh narasumber kita Bapak Faizal dan Bapak Asakim. Oke, bisa langsung saja memaparkan materinya ya Bapak Faizal dan Asakim. Oke, kita boleh jadi ya. Materinya. Oke, dari ya dari kami Pak. Dari saya sih bisa di share screen nih Pak ya. Oh udah. Oke. Oke, jadi sebenarnya begini, kalau orang dengar properti lelang, gitu ya, mungkin yang langsung slide pertama Bu, boleh? Gitu ya. Nah, di properti lelang itu banyak orang yang sebenarnya mau invest tapi ragu sebenarnya ya. Jadi ada beberapa kenapa orang malas investasi di properti lelang gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan investasi di properti lelang? Yang pertama biasanya orang nggak jelas. Jadi takut dengan apa yang terjadi kalau kita properti lelang ini kita beli. Nggak gitu clear gimana prosedurnya, gimana resikonya, gimana kondisinya dan segala macamnya. Itu nomor 1. Jadi kalau orang mau beli properti lelang, lelang ya, nanti gimana gitu ya, nomor 1 itu. Terus yang kedua biasanya orang nggak mau beli properti lelang karena nggak instan. Kalau saya beli rumah A, seminggu 2 minggu lagi pasti bisa saya pakai. Gitu ya, kenapa? Ya paling notaris, pembayaran, selesai beli. Kalau properti lelang, in average, kita bisa garansi bahwa dalam 6 bulan baru bisa dipakai. Paling cepat 1 bulan, rata-rata 6 bulan baru bisa dipakai. Terus yang ketiga,
kenapa orang malas investasi properti lelang adalah biasanya harus cash. Gitu ya. Sementara kalau rumah itu banyak yang bisa cicilan. Bahkan kalau beli rumah baru itu bisa cicilannya besar banget. Modalnya bisa kecil banget. Jadi harus ada cicilan. Jadi yang pertama orang nggak jelas kenapa, kedua nggak instan, ketiga biasanya hard cash. Ini 3 alasan utama orang belum mau investasi di properti lelang. Padahal nanti Pak Sakim share harganya itu nggak masuk akal murahnya. Gini ya, saya gambarkan gini. Di Jakarta, di Jabodetabek ya, rumah di komplek 260 meter persegi. Hari ini di Jabodetabek itu kalau di komplek, kayaknya nggak ada yang di bawah 1 miliar. Gitu ya. Nggak ada yang di bawah 1 miliar. Bahkan sekarang yang namanya rumah di BSD itu, bahkan kemarin ada mantan anak buah saya tuh beli di BSD 3 miliar, tanahnya cuma 90 meter persegi. Jadi emang udah gila banget sekarang harga properti di Indonesia ini. Itu yang pertama. Nah, yang perlu diketahui bahwa yang namanya properti lelang itu banyak. Jadi kalau biasanya kan mungkin pernah orang dengar, oh kalau mau ikut properti lelang itu di BTN tuh, di Mandiri gitu ya. Dan kalau begitu kita buka biasanya adalah 5 rumah, 6 rumah gitu ya, 3 rumah, nggak terlalu banyak di sebuah kota. Padahal kenyataannya dalam kita ngomong begini, ini ada ratusan properti lelang yang siap dilelang untuk minggu depan doang. Gitu. Jadi untuk properti lelang yang disiapkan untuk minggu depannya ada ratusan yang siapkan untuk dilelang. Nah, karena apa? Properti lelang itu ada macam-macam sebenarnya. Yang pertama kita lihat adalah cesi utang. Jadi cesi utang itu biasanya bank-bank besar males ngurusin lelang. Jadi dia jual aja surat hutangnya. Paling banyak melakukan ini biasanya Bank BRI. Nah, ini kalau begini ya, ini cesi utang. Problemnya kalau cesi hutang nanti ketika mau dieksekusi harus dilelang lagi. Makanya dia biasanya paling lama. Waktunya 1 bulan. Yang kedua, itu lelang negara. Lelang negara ini sebenarnya yang paling secure. Biasanya lelang negara ini apa sih? Aset negara atau aset sitaan. Contohnya aset koruptor, aset-aset yang disikat KPK, yang disita pajak. Nah ini biasanya aset-aset yang sangat aman. Kenapa? Karena begitu lelang bisa langsung dipakai. Jadi benar-benar kayak beli barang aja itu. Jadi beli hari ini ya seminggu 2 minggu ya udah bisa dipakai. Gitu. Karena sifatnya final. Jadi sama kayak beli mobil. Kalau beli mobil, lelang mobil itu yang beli itu udah banyak sekarang, udah jamak orang beli mobil dari lelang. Kenapa? Karena sifatnya final. Saya beli hari ini besok dipakai kalau mobil. Sama juga semua lelang yang bersifat final itu sifatnya selalu hari ini pakai, besok dipakai. Nah itu yang namanya biasanya mekanisme lelang negara, sifat lelangnya sudah final. Nah yang ketiga ini yang paling banyak sekarang mekanisme lelang swasta. Jadi mekanisme lelang swasta ini adalah biasanya lelang eksekusi. Jadi kalau lelangnya sudah dieksekusi itu biasanya orang punya kewajiban di bank, tidak bisa dilakukan, nah habis itu dilelang untuk dieksekusi. Nah ketika proses eksekusi ada proses-proses negosiasi, proses hukum, dan lain-lain, makanya rata-rata baru bisa dinikmati oleh pengguna dalam 6 bulan. Dan yang terakhir adalah mekanisme penjualan langsung bank. Ini sama juga nih, bisa langsung digunakan. Biasanya gini kejadiannya. Biasanya bank ini biasanya yang melakukan adalah bank BPR. Jadi kalau misalnya nanti si banknya misalnya gini, saya berhutang sama bank, gitu ya. Saya berhutang sama bank, terus banknya nggak ada uang, orangnya nggak ada uang. Nah terus dinego, udah deh, gini aja. Kamu jual properti kamu ke bank, saya kasih waktu untuk buyback dalam waktu 4 bulan. Misalnya begitu. Nah begitu 4 bulan tidak terjadi, ya udah langsung udah terjadi transaksi. Nah kalau udah kayak begini, bank jual, kita beli dari bank yang eksekusi selesai, pokoknya kita jamin selesai. Nah ini ada mekanisme ini, aset properti murah itu, jadi kalau dilihat coba lihat di aplikasi, lelang BTN, ini cuma ada berapa biji?
Lelang Bank Mandiri cuma ada berapa biji? Enggak, yang benar sebenarnya lelang properti itu sangat banyak. Dan peluangnya sangat banyak. Cuman memang informasinya kadang-kadang terbatas, terutama untuk investasi-investasi yang siap properti lelangnya nilainya sangat jomplang. Nah, kalau nilai sangat jomplang itu biasanya ada tangan-tangan yang berusaha menyumputkan lah informasi itu. Padahal kenyataannya properti lelang itu setiap ada lelang harus diumumkan di berita negara. Nah, properti lelang yang sifatnya sangat bagus biasanya coba disimpan-simpanlah sama orang-orang tertentu. Nah, tapi in every week itu ada ratusan properti yang siap dilelang untuk wilayah Jabodetabek doang. Gitu ya, untuk Jabodetabek doang itu ada ratusan, kapanpun kita mau beli lelang ada. Ada yang bersaing harganya? Ada selalu. Harganya mulai dari berapa? Rumah di properti lelang itu harga 200 jutaan itu jamak. Gitu ya. Harga ratusan jutaan itu jamak sekali. Padahal kalau kita beli rumah hari gini yang 200 juta itu udah yang saya nggak tahu yang kayak apa gitu ya. Jelek banget lah atau di ujung dunia banget. Tapi kalau di sini mah 200 juta itu udah kategori layak. Gitu. Oke, next slide-nya. Nah, kena lelang itu juga sebenarnya tadi lelang properti itu ada yang murah, ada yang mahal, ada yang normal. Tapi in average selalu di bawah NJOP, gitu ya. Nah, kenapa itu murah sebenarnya? Ada berapa hal kenapa itu murah. Biasanya kalau orang lelang pertama, bank itu secara regulasi wajib untuk memberikan harga yang wajar pada properti. Jadi misalnya harga barang 100 divaluasi sama evaluator. Harga biasa evaluator itu sedikit di bawah NJOP, biasanya 80 gitu ya. Nah, harga lelangnya harus 80 gitu. Nah, itu yang biasanya harganya nggak terlalu bagus, tapi tetap aja lebih murah dari beli langsung. Nah, kalau kayak begitu biasanya yang ngebid nggak banyak. Nah, biasanya habis itu ada round 2 untuk dilelang. Nah, lelang kedua ini lelang kedua ini juga biasanya begini, udah murah gitu ya. Tapi tetap aja kadang-kadang nggak ada juga yang ngebid. Kenapa? Nah, sebenarnya ini kejadiannya karena kejadiannya begini. Biasanya ketika kita ada properti dilelang, biasanya kita akan melakukan survei. Nah, ketika survei itu biasanya kita ketemu dengan penghuninya. Biasanya. Nah, penghuni ini biasanya 80% biasanya ya udah ngerti lah, namanya juga ngutang nggak sanggup bayar, ya udah saya siap keluar bla 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 begitu ya. Tapi ada 20% orang yang denial. Oh, saya nggak utang, saya nggak punya uang, saya pokoknya ini rumah punya saya. Nah, ini orang bakal ribet nih. Nah, kalau orang ini ribet, biasanya orang juga malas ngebid. Jadi biasanya kenapa? Kalau orang ribet, ada biaya ngeluarin yang mahal. Kita harus hitung. Gitu ya. Kita harus hitung biaya ngeluarin orang ini dengan harga berapa. Sehingga misalnya harga rumahnya 100. Dilelang di 60. Terus harga NJOP-nya kan 100, dilelang 60. Tapi ngeluarin orangnya butuh 20. Perkiraan kita udah biasa gitu ya. Ini ngilangin orangnya butuh 20 sampai 30. Wah, dihitung-hitung harus kita hitung nih. Ujung-ujungnya deketin normal. Gitu kan. Nah, biasanya ngebid juga nggak ada. Tapi kalau misalnya dijual 60, penghuninya udah kosong atau penghuninya nggak mau ribet. Nah, itu udah banyak tuh. Gitu ya. Nah, banyak yang ngebid gitu ya. Nah, terus yang lebih properti lebih suka lagi apa? Nggak ada juga yang jual, nggak ada lagi, udah sampai lelang ketiga kali gitu. Begitu lelang ketiga kali udah dapat gitu ya. Nah, penghuninya juga nggak ada. Wah, itu udah paling oke. Biasanya kalau udah paling oke begitu, udah rebutan. Nah, kita ini berdasarkan pengalaman kita sudah memahami titik tengahnya lah. Kemurahan sekali juga yang rebutan banyak.
kemahalan juga returnnya juga sedikit, gitu ya. Jadi jadi kita itu harus melihat titik mana yang optimal, di mana bid yang kemurahan juga biasanya banyak orang. Biasanya kalau kemurahan, jadi gini juga satunya. Lelang itu ada yang namanya close bidding, ada yang open bidding. Biasanya kebanyakan selalu open. Tapi kalau sudah kemurahan, biasanya selalu close. Tapi kalau udah kemurahan, biasanya jadi open bidding. Nah, begitu jadi open bidding, itu harga tuk bisa naik lagi. Saya sendiri punya pengalaman gitu ya. Ada rumah, udah lelang ke-3, 300 juta dijual, nggak ada yang beli. Padahal perkiraan saya rumahnya harganya sekitar 600 juta tuh, tutup mata. Orangnya juga nggak ada, rumah kosong gitu ya. Wadah, ini enak banget lah ceritanya. Tunggu turun lagi sekali lagi lah. Lelang keempat harganya udah 200 juta. Tapi dari close bid dirubah jadi open bid. Apa yang terjadi? Itu di bid sampai akhirnya harganya datang di finalnya di 550. Padahal di 300 nggak ada yang ngebid. Di 200 karena kemuruan di bid sampai 550. Nah, ini yang pengalaman saya sendiri gitu ya. Ini yang menarik gitu. Nah, jadi memang ketika membid lelang itu harus di harga yang optimal. Kemurahan buruk, kemahalan juga buruk. Itu segala macamnya. Nah, ini kita harus mencari aset lelang yang wajar, murah, dan murah sekali. Nah, titik tengahnya itu yang kita harus cari. Nah, itu yang sebenarnya kita di Al-Kazam banyak membantu dalam hal-hal seperti itu sebenarnya. Next slide. Next slide. Nah, tadi kan kenapa orang nggak mau investasi di aset lelang? Karena orang takut segala macamnya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa aset lelang itu secara undang-undang keputusan balai lelang bersifat final. Jadi gitu. Jadi begitu diketok palu balai lelang bahwa ini pemenang lelangnya kita, itu sifatnya final. Jadi itu nggak akan bisa diganggu-gugat walaupun sampai dengan Mahkamah Agung. Jadi nggak bisa dibatalkan. Tapi lucunya di negara ini, proses lelangnya bisa digugat. Gitu. Hasil lelangnya tidak bisa digugat, tapi proses lelangnya bisa digugat. Ada yang pernah kalah nggak? Nggak pernah ada. Gitu ya. Tapi just in case gitu ya, ada yang kalah, aset lelang tetap milik pemenang. Cuman akan ada orang-orang yang kena denda. Tapi orang-orang kena denda itu tidak mungkin pemenang. Yang bisa kena denda siapa? Balai lelang mungkin melanggar prosedur. Bank karena melanggar prosedur. Pelaksana lelang yang belakang prosedur. Ini bisa kena denda. Tapi pembeli lelang yang sudah menang pasti menang. Jadi properti itu nggak pernah bilang gitu. Nah, sejak era reformasi, saya udah mengawati di seluruh pengadilan negeri di Jakarta dan di Jabotabek. Sejak era reformasi tidak pernah ada eksekusi hasil lelang yang gagal. Sebelum era reformasi banyak yang gagal, terutama yang punya jenderal. Tapi sejak era reformasi nggak pernah ada yang gagal, satu pun. Itu yang perlu dipahami. Jadi setiap aset lelang selalu bisa diterima orang pemenangnya maksimal 2 tahun. Tapi 99,9% bisa diterima oleh pemenangnya dalam 6 bulan. Secuil kasus maksimum 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Yaitu ya, pinter-pinternya yang menuntut balik. Jadi prosesnya diperpanjang sampai ke Mahkamah Agung. Tapi yang lucunya kita mah diam aja gitu ya. Nanti karena apa? Pengadilan selalu bilang nggak pernah menang gitu ya. Kita tunggu aja prosesnya segala macam, nanti kita digugat segala macam. Itu biasanya itu servis dari kita kayak gitu. Nah, next slide-nya. Nah, benar nggak pengurusan aset lelang rumit? Nah, itu saya pernah ceritakan.
tadinya saya pertama kali berinvestasi properti lelang, sorry maaf internet saya tadi putus. Nah, jadi saya melaksanakan sendiri gitu ya. Memang pengurusannya berumit banget dan sangat-sangat time consuming gitu ya. Terutama setelah dijadikan pertunjukan pemenang lelang. Itu prosesnya memang berbelit-belit, agak rumit. Nah, sehingga saya akhirnya melihat value-nya kenapa hal ini lebih baik di outsource gitu ya. Karena memang setelah di outsource ya memang ada cost gitu ya, tapi karena kita ibaratnya mengurus sendiri gitu ya, kita nggak mengenal pihak yang tepat di awal-awal pasti ya, sama saya juga di awal-awal tidak mengenal pihak yang tepat, itu akhirnya prosesnya jadi lama dan mahal. Sementara kalau di outsource harganya akhirnya nggak terlalu beda jadinya, karena orang kita setelah di outsource itu kenal orang pihak-pihak yang tepat lah ibaratnya, dan waktunya juga jadi tidak terlalu bertele-tele lama. Jadi memang pengurusan aset lelang itu rumit, dan kalau kita kerjain sendiri ada cost-nya, dan yang sebenarnya penalti terbesar itu cost waktu gitu ya. Tapi outsource pada pihak yang sudah berpengalaman bisa menyelesaikan masalah. Jadi memang ya harus tahu seluk-beluknya begitu untuk pengurusan ini. Nah itu sebenarnya kalau udah tahu ya ada rumit-rumitnya gitu. Kenapa? Ya tadi saya bilang 80% sih kemungkinan besar nggak ada masalah. Tapi kan kita nggak tahu 20% ada yang bermasalah nih, yang akhirnya selalu merasa dia nggak merasa berhutang, dia nggak merasa apapun lah gitu. Nah di 20% inilah yang ribet gitu ya. Di 80% biasanya sih baik-baik gitu ya. Ya biasanya ada uang kerohiman, that's it gitu. Kita harus hitung lah ada uang kerohiman. Dan kita juga nggak mau orang yang dikeluarkan dari aset properti itu terlunta-lunta lah gitu ya. Itu nggak mau juga kita. Kurang lebih itu. Jadi aset lelang rumit benar, tapi ada solusinya kok. Next. Gitu ya. Nah, sekarang kayak saya bilang, yang namanya investasi properti lelang, itu nggak ada ruginya. Serius nggak ada ruginya. Bapak bayangin ya, dengan modal 70 juta, emang ada permainan saham juga di situ, terus bisa berakhir dengan 8 miliar. Gitu ya. Cuman pakai uang itu aja, saya putar-putar aja sendiri gitu ya. Nah, itu 8 miliar. Nah, otomatis begini Bu ya, kalau main pakai uang sendiri ya tadi propertinya 10 tahun cuma jadi 8 miliar. Nah, tapi sejak saya Malak Azam gitu ya, ada orang sebenarnya yang ingin berinvestasi di properti lelang. Nah, sebenarnya peluang itu bisa dari uang kita, tapi juga bisa dari uang orang lain sebenarnya. Nah gitu, jadi dari uang kita juga pingin, kita mau tinggalin rumah, terus ya kalau uang kita ya mainnya santai aja. Tinggal ada yang mau beli, jual. Ada murah, beli lagi, itu aja. Nah, 10 tahun, 20 kali lipat naiknya. 10 tahun. Tapi dengan main uang orang lain, itu ceritanya bisa jauh lebih menguntungkan. Karena emang ada pihak-pihak yang mau investasi sebenarnya gitu ya. Jadi, kalau sebuah properti lelang modal 200, bisa nggak jadi 400 sampai 600 dalam setahun? Bisa banget, gitu ya. Bisa banget, gitu. Karena memang banyak properti-properti yang murah, gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya, apa kita mau fokus di sini atau mau sebagai side job? Karena terus terang, ini time consuming-nya luar biasa. Tapi kalau di outsource, time consuming nggak ada. Terima jadi aja. Gitu ya.
ada cost-nya gitu ya, ada cost-nya, tapi cost itu reasonable sama return-nya gitu. Itu yang saya mau bilang cerita tentang investasi properti. Nah, apa sih yang kita provide dari Al-Kazam gitu ya? Al-Kazam ini sebenarnya semua orang bisa investasi properti lelang sendiri, langsung. Informasinya tersedia nggak? Selalu tersedia di Berita Negara, gitu. Nah, apa yang sebenarnya perlu dilakukan dalam investasi properti? Jadi, tadi yang pertama, investasinya selalu tersedia di Berita Negara, tapi properti yang menarik biasanya berusaha disembunyikan oleh pihak lain. Nah, kami dalam ini tugasnya adalah biasanya menyediakan informasi-informasi yang properti-propertinya menarik selain informasi yang umum. Jadi di website kita kalau misalnya nanti bapak-bapak ibu semua misalnya, tertarik investasi properti, berlangganan aja ke mailing list kami atau WhatsApp list kami. Setiap minggu informasinya kami berikan, gitu ya. Setiap informasi termasuk yang lagi. Nah, habis itu apa yang kedua? Informasi yang kita berikan berikutnya. Apakah sini sudah murah, kemurahan, masih belum sangat mahal? Kapan harus itu barang di entry? Itu juga informasi yang nanti bisa didapatkan dengan berlangganan data-data mailing list kita. Nah, itu jadi yang pertama, harus ada informasi yang tepat. Kapannya masuknya, pertama barang apa, di harga berapa, itu informasi yang kita berikan di Al-Kazam. Sebenarnya informasi itu tersedia nggak? Tersedia. Tapi kadang-kadang terlambat. Karena emang itu biasanya permainan sekarang. Jadi barang bagus informasinya udah lewat gitu. Nah, itu yang kalau berlangganan sama kita, nanti informasi itu dengan waktu yang tepat. Nah, terus itu informasi kita berikutnya apa? Udah murah atau belum nih? Nah, berapa banyak yang bid? Nah, itu bisa kita informasikan ke Bapak Ibu semua kalau berlangganan mailing list kita, mailing list atau WhatsApp list kita. Nah, yang kedua, kenapa orang tadi takut ribet? Benar ribet. Tapi kalau di outsource kami yang outsource keribetan tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal terima jadi, ini ada paketnya, ini kira-kira harga segini kayaknya deal, ini paketnya sampai selesai, Bapak Ibu tinggal tunggu, selesai. Nanti terima kunci, nah tinggal habis itu mau dirapihin nggak? Atau mau langsung dijual, atau mau dipakai, nah itu terserah. Nah itu yang kedua, jadi kita absorb seluruh keribetannya tadi. Yang ketiga, kalau main properti lelang harus cash. Nah saat ini mudah-mudahan Al-Kazam yang pertama nih di Indonesia yang kalau mau investasi di properti lelang ada installmentnya. Jadi gitu ya, ada installmentnya yang pertama, mudah-mudahan kami yang pertama di Indonesia. Jadi kalau investasi properti lelang, orang biasanya harus hard cash H+5, kita ada installmentnya. Walaupun sampai saat ini installmentnya baru 2 tahun. Tapi ya oke, gitu ya, misalnya rumah tadi 200 juta, bisa dijual dalam waktu, bisa dijual sampai misalnya 500-600 juta. Itu ya. Cicilan berarti kalau dibagi 24 ya sekitar 10 gitu ya. Masih reasonable gitu-gitunya. Nah, kita bisa pertama mudah-mudahan yang bisa menyediakan dengan syarat disetujui OJK kali ya. Yang menyediakan installment. Nah, yang ketiga, yang keempat, ketika rumahnya sudah jadi, misalnya mau dipakai, kita juga menyiapkan sifatnya renovasinya. Udah males lah, kita yang renovasin sampai jadi bentuknya sehingga harganya bisa jadi misalnya gini, rumahnya jelek nih tampangnya, tapi kita tahu nih modal 200 juta kayaknya bisa jadi tampangnya mengkilat lagi nih nanti. Nah itu yang bisa kita lakukan, kita yang ngerapihin juga sehingga layak dijual gitu ya, layak dijual atau layak dipakai. Terus misalnya gini juga, udahlah tolong jualin juga. Kita juga yang akan lakukan itu dengan kita akan jualkan. Nah, end-to-end cerita ini sebenarnya itulah Al-Kazam, gitu ya. End-to-end ceritanya Al-Kazam. Nah, ini satu lagi yang menarik. Ini yang menarik. Jadi,
dalam presentasi ini nanti Pak Sakim akan menceritakan bahwa bisa menjadi agen Al-Qasam, gitu ya. Bedanya gini, nah waktu itu saya pernah ditanya, ditanya, kenapa lo main pakai uang pribadi dulu sendiri aja sih, gitu ya, dan uang pribadinya nggak serius pula lagi, cuma dari uang yang lo menang dari situ aja. Ya saya bilang iseng gitu kan, soalnya uang yang lain saya investasiin properti yang saya pegang terus, yang itu yang segitu. Nah, terus kenapa nggak jadi agen era aja? Katanya terus agen era ngapain gitu ya? Oh cerita. Nah ini yang menarik. Rata-rata agen era yang sukses itu bukan agen era yang punya gelar tinggi. Jadi S1, S2 banyak yang berusaha jadi agen era, tapi rata-rata nggak terlalu sukses. Nah, terus saya ngobrol gitu ya sama agen era. Kenapa orang sukses? Rata-rata karena kepepet. Semua karena kepepet. Kalau orang-orang lulusan S1, S2, S3 mereka nggak kepepet, kata direktur eranya. Nah, terus kenapa orang-orang itu nggak mau ngambil? Nah, penyebabnya simpel aja. Ternyata jadi sebuah agen era itu investasi waktunya ternyata luar biasa. Apa ya salah satu yang luar biasa adalah survei. Survei itu jadi agen era itu kerjaan yang lumayan, gitu ya. Karena yang disurvei itu banyak, waktu tempatnya di mana juga harus dicari, kadang-kadang sengaja dibikin nggak jelas tempatnya, ya begitu deh pokoknya. Nah, kalau jadi agen di Al-Qasam, kita yang ngambil alih surveinya. Jadi kalau jadi agen kita tinggal cari investornya, gitu ya. Jadi materinya udah disiapin, tinggal share di sosmed atau tadi cari investor nih, kayaknya temen gue tajir nih, dia mau invest di properti nggak? Nah, tawarin investasi properti sebagai Al-Qasam, nanti dapat fee dari keagenannya. Nanti Pak Sakim bisa jelasin gimana prosedurnya jadi agennya, apa manfaatnya gitu ya. Nah, tapi menariknya begini, saya dengan uang secuil tadi saya properti saya untung 20 kali lipat. Tapi sebagai agen itu jauh lebih besar lagi, Pak. Jauh lebih besar. Kenapa? Kalau sebagai agen yang kita mainin itu yang rumah, jarang kita mainin rumah yang di bawah 200 itu buat uang pribadi. Tapi kalau buat orang investor 10 miliar, 20 miliar, bahkan pernah, maaf bukan saya sih, sekali deal 100M. Gitu ya. Sekali deal 100M. Ya cuman menghubungkan orang 100M itu ya lumayan lah, dapatnya eman juga gitu ya, dengan cuman mereferensikan informasi, ibaratnya nggak ada resiko, nggak ada apa-apa, mereferensikan informasi ke pihak yang tepat, wala Al-Qasam 100 miliar deal dapat miliar. Itu sebenarnya kejadiannya ada rumah di Menteng. Rumah di Menteng 2.500 meter, itu harga normalnya nggak tahu deh berapa ratus M, dealnya di 100M gitu ya, deal 100M, that's it, tutup mata dapat eman, Al-Qasam. Makanya kita kasih nama Al-Qasam itu emang kayak sulap aja gitu ceritanya. Dari saya itu Pak Sakim mungkin bisa sharing lagi. Makasih. Oke, terima kasih Pak Faisal. Ini saya pakai 2 device ya, jadi jangan heran Bapak dan Ibu nanti kalau agak sedikit nge-lag. Oke, mungkin saya izin share screen, boleh Bu? Oke, boleh, silakan Pak. Oke, saya menambahkan sedikit ya dari Pak Faisal tadi, bahwa betul sekali ya, data atau list database yang kita berikan itu sudah dikurasi oleh siapa? Oleh kita sesuai dengan pengalaman yang kita punyain ya mengenai harga lelang itu. Tadi Pak Faisal bilang nggak boleh terlalu murah ya, jadi kalau entry lelang itu nggak boleh ketinggian, kalau ketinggian nanti susah dapat capital gain-nya, dapat keuntungannya. Nah kalau kemurahan nanti malahan terlalu banyak yang nawar, apalagi kalau udah sampai di open bid ya. Tadi contoh kasus di 350 close bid nggak ada yang nawar, tapi begitu turun harga ke 250 dan itu open bid,
ditawar malahan harganya jadinya closingnya di 550. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Itu namanya mubazir. Nah, saya mau share sedikit Bapak dan Ibu. Nah, sebentar ya. Ya. Oke. Mana nih? Oke, ini. Halo. Halo. Iya, saya yang di device keluar sebentar nih Pak. Bentar, saya masuk lagi. Ada technical issue sebentar. Oke, ya saya coba share screen. Oke, ini share screen saya bermasalah nih kayaknya. Oke. Pak Faisal bisa share yang list yang kemarin nggak Pak? Bisa sih, coba saya bisa share screen nggak ya? Pertanyaan itu aja sih. Sebentar Bisa Pak. Ada tombol share screen nih. Bentar ya. Oke, baik, sambil menunggu Bapak Ashakim nih ya sama Bapak Faisal nih, teman-teman barangkali nanti ada pertanyaan boleh nanti dipertanyakan sama Pak Faisal dan Pak Ashakim ya teman-teman ya. Mohon ditunggu ya. Mungkin selama kita lagi ini saya juga ada sedikit technical problem juga bisa apa namanya? Sebentar. Oke. Oke, coba saya share screen ya. Iya Pak. Ini soalnya saya baru upgrade OS kemarin, banyak security-nya nih ternyata. Nah, kelihatan? Bisa Pak. Kelihatan Pak. Oke, saya lanjut ya Pak Faisal ya, izin ya. Oke, nah teman-teman, list seperti ini yang nantinya akan kita provide ya dalam bentuk database kepada teman-teman sekalian yang ada di dalam grupnya Zero Waste ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa lihat langsung. Ini contoh ya. Contoh misalnya ini ada rumah di daerah Bogor. Satu bidang tanah luasnya 72 meter di Kabupaten Bogor. Lokasinya ada di bawah nih, blok RMXXXXII nomor 7. Ya, nah nilai limitnya ini limit lelang pertama di 420 juta. Ya, nah itu close bidding tuh. Jadi belum dibuka untuk open bidding, ada jaminannya dan juga ada tanggalnya. Nah, Bapak dan Ibu yang tertarik bisa lihat list-list seperti ini dan bisa mengajukan kepada kami ya rumah mana yang tertarik. Ini kan udah kelihatan tuh, ada rumahnya terus ada aksesnya, ya. Nah ini lelang pertama. Kalau misalnya mau nunggu lelang kedua bisa atau enggak? Bisa. Ya nanti pastinya lelang pertama, kedua atau ketiga harganya akan turun. Tapi kalau harganya terlalu rendah, dia akan otomatis open bid. Nah kalau waktu open bid itu banyak sekali orang yang ngebid biasanya. Ya kalau terlalu banyak orang yang ngebid nanti harganya malahan bisa mantul naik lagi ke atas. Kalau yang close bid kayak gini, kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik, paling cuma lebihin 1 juta aja udah deal ya Pak Faisal ya. Iya. Dari harga lelang biasanya seperti itu. Ya, nah ini kalau kita lihat nih Pak Sakin ya. Iya. Ini kan 420 juta tapi kayaknya nggak terlalu murah-murah banget ini.
Betul. Ini mungkin rumah normalnya mungkin sekitar 600-700 kali paling mahal ya. Ya, betul. Kayaknya ini. Karena cuma ada satu mobil parkir gitu ya. Nah ini yang kayak begini ini biasanya memang ya kalau misalnya emang kebetulan ingin punya di rumah di Medland, belilah gitu ya. Ya. Misalnya, nah ini kan dekat rumah saya nih, boleh juga nih beli nih buat anak-anak gitu misalnya. Tapi biasanya kita akan rekomendasi yang ini jangan dulu. Misalnya Betul. ini kayak begini. Nanti kita jangan dulu lah, ini 420 juta dapatnya kayak begini. Nanti saya coba tunjukin sebentar ya. Versi yang lain kita bandingin sebagai bandingan gitu ya. Di slide Soalnya agak ini- terakhir tuh Pak. Slide agak terakhir. Nah ini 40-an ya. Ya, betul itu. Nah ini cuman beda 160. Tanahnya bangunan 240 meter persegi. Ini lokasinya dekat Medland. Dia ada di Citra Indah. Beda 5 kiloan lah jaraknya ini. Citra Indah sama Medland. Nah emang tampangnya jelek gitu ya. Tapi ini komplek juga ini. Tapi yang jelas ini harga bangunannya tanahnya 240. Harga cuma segini. Jauh ya. Ya jauh lebih Jabodetabek besar. itu mana ada yang di atas 240 itu yang di bawah 1 M sih. Gitu ya. Betul. Nggak ada. Nggak Itu ada ukuran di komplek ya. Terutama dalam komplek ya. 240 di pinggir jalan dalam komplek. Dan kalau kita lihat ini kompleknya bukan tempat komplek yang dempet-dempetan ya. Lega Betul. ibaratnya. Gitu ya. Ini harganya cuma segitu. Ini contoh kayak gini. Nah, kita saya share lagi gitu ya. Nah, ini juga contohnya. Ini agak mahal. Nah, ini juga nih, lihat. Cuma 526 tipikal komplek yang luas kayak gini. Di Legenda Wisata ini. Legenda Wisata itu depan kota wisata. Sorry, slide-nya belum berubah kayaknya Pak. Atau saya nge-lag Slide-nya ya? belum berubah ya. Ya, slide-nya belum berubah. Ini sudah, ini apa sih? Di escape dulu. Nah, di escape dulu ya. Udah berubah? Udah. Nah, ini contohnya nih. Di Legenda Wisata. Cibubur ya Pak? Harganya 526. Legenda Wisata itu seberangnya kota wisata. Ya, Cibubur. 140 meter persegi harganya cuma 526. Kompleknya yang jalan segede gini, gitu ya. Nah ini murah, udah bisa kita tawar nih, bisa kayak gini nih. Di daerah kota wisata ini harganya yang segini nih 1 M-an udah. 1 M plus. Nah ini udah tampangnya udah rapi, tinggal cat-cat doang selesai nih biasanya. Nah yang kayak begini-begini nih yang kita harus membedakan kapan udah harus dibid, kapan belum, kapan bersaing. Nah yang biasanya kayak begini, ini saya kasih contoh Bu ya. Ini batas akhir jaminannya tinggal 7 Desember. Padahal datanya baru nongol 2 hari lalu. Padahal secara undang-undang minimal 2 minggu. Nah jadi yang kayak gitu-gitu itu emang informasi itu harus dicari emang. Nah kita punya resource untuk mencari data-data hal seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Bisa nggak kita mengulangkan waktu untuk mencari datanya? Ya bisa banget, tapi habis waktu biasanya. Nah, kalau kita kan fokus untuk ngurusin ini, kurang lebih. Ya, betul. Nah, Pak Faisal nih, contoh kasus nih Pak. Misalnya saya tertarik nih Pak sama yang di Legenda Wisata ini. Nilai lelangnya kan 526 juta. Nah, itu saya langsung ikut, langsung menang atau prosesnya seperti apa Pak? Bisa dijelasin ya Pak? Jadi yang pertama kita lakukan biasanya kita cari info dulu. Biasanya cari info itu informasi yang perlu kita belikan. Pertama, satu, gimana status si bangunan ini terhadap debitornya. Apakah debitornya reseh, apakah debitornya bekerja sama baik, atau segala macam. Itu harus difaktor dalam perhitungan. Ya, ini kalau saya lihat debitornya masih tinggal dalam rumah nih Pak. Iya, dan kalau mobilnya kita lihat masih pakai Civic lagi mobilnya. Iya. Berarti masih ada duit tuh sebenarnya. Biasanya udah jarang nih, biasanya kalau udah utang gini biasanya mau Civicnya udah nggak ada tuh biasanya. Nah ini masih pakai Civic. Nah itu kita harus perhitungkan. Karena kalau itu debitornya hostile ada cost untuk ngeluarinnya. Kedua yang perlu kita tahu, oke, misalnya orang ini kita simpulkan misalnya orang ini tidak ada masalah. Berarti kita cadangkan hanya untuk uang kerohiman. Misalnya uang kerohiman kita cadangkan 100. Oke. Berarti kita harus hitung 526 tambah 100 lah untuk uang kerohiman. Ya. Di situ
yang kita cari tahu lagi sebelum bidding, malamnya kita cari tahu berapa nih kira-kira informasinya, banyak yang masuk bidding nggak nih. Nah, biasanya kita udah perkiraan taksasi, biasanya kalau udah rame, kalau sepi. Biasanya on average kita naikin 20%. Jadi misalnya 526, nanti kita naikin 20%, berarti 100 juta lagi lah ya. 150-an Pak berarti. 150% ya, jadi ya. Terus kita hitung bahwa 150 juta tambah tadi uang kerohiman 100, jadi mungkin sekitar 776 juta yang harus kita pertimbangkan. Tapi nanti H-1 kita tahu, oh yang ngebid nggak ada, cuman kita doang, gitu ya. Ya berarti kalau gitu rezeki tuh, kita akan turunkan lagi biayanya. Gitu ya, kenapa? Ya kalau nggak ada yang ngebid, ngapain kita naikin 20%? Gitu ya. Kita cari informasi seperti itu. Nah nanti misalnya oke lah, dari pengalaman kita bahwa ini yang ngebid ada 2-3 orang, dan malah orang yang ngebid itu biasanya nggak mau naikin tinggi, ya kita nggak naikin tinggi deh. Nah, akhirnya terus kita harus cari, habis itu kita informasikan pasaran di sini kira-kira bisa laku nih 1,5 misal ya. Nah, berarti kalau modal 776 dijual 1,5, let's say kita mau jual cepat, berarti kita jual 1,250, ada untung 500. Itu yang kita tawarkan. Mau nggak nih investasi di sini? Nah, biasanya oke. Ya udah. Jadi siapin uang segitu, masukin jaminan 250 jutanya, gitu ya. Masukin jaminan 250 jutanya. Ya udah. Hari hanya kita lelang, kita ikut, menang misalnya 726. Berikutnya, Pak mau bayar nanti 5 hari kemudian harus dilunaskan. Nah kurang lebih itu. Nanti kita yang datang ke orang ini, karena dia udah pernah kita ketemui bahwa dia mau uang kerohiman, ya udah uang kerohimannya beres. Biasanya sebulan kemudian keluar, sebulan kemudian kunci sudah bisa diserahkan. Plus nanti proses pengurusan notaris segala macam bla bla bla, pokoknya nasabah kita terima jadi. Gitu. Pak, pengurusan notaris itu sudah termasuk atau harus nambah lagi Pak? Dan juga kan ada biaya balik nama. Nanti kita di paket itu termasuk ngurusin notaris segala macam. Tadi saya nggak jelasin ya termasuk paketnya segala macam. Tapi termasuk pengurusan notaris, pajak, fee lelang, dan lain-lain itu kita ntar paketin semua. Pokoknya ini harga, jadi ntar orang bisa melihat begini. Ini harganya total segini, estimasi harga jual long term segini, estimasi jual short term segini, sehingga klien itu bisa nilai berapa untung yang bisa perkiraan bisa didapat. Oke, misalkan ini kan harganya 526 nih Pak, andaikan nggak ada yang ngebid deh, cukup beruntung lah, berarti tambahin 1 juta doang, 527. Nah, 527. Terus plus uang kerahiman 100 juta kurang lebih ya Pak ya? Ya, plus fee segala macam, ya udah selesai. 100 juta aja. Berarti 626 di plus lagi fee-nya ala kasam 5%. Tambah lagi notaris, ya segala macam bla bla, pajak 2,5%. 2,5%. Fee lelang itu 5 juta. Terus uang pengadilan dan lain-lain 11 juta lagi. Total general segala macam mungkin tambah lagi sekitar ya 50 juta lagi lah kurang lebih gitu. Itu kurang lebih fix amount-nya berapa tuh Pak? Kita di counternya tambah 100 juta jadi total 700. Tetap aja misalnya di kasus ini akan sangat jauh di bawah harga propertinya. Oke, baik. Jadi nanti kita case by case juga ya Pak ya, tergantung. Ya itu kan makanya dalam setiap ini kita akan case by case terus terang. Gitu. Mau diurusin sampai sejauh mana ya? Tergantung kondisi di lapangannya. Misalnya orang ini hostile, berarti kita harus siapin uang minimal 200 juta. Betul. Kalau orang ini nggak mau keluar misalnya gitu, itu udah kita harus siapin. Ini minimal 200 juta nih Pak. Kenapa? Ya untuk eksekusi, saya gelar pengadilan, itu udah minimal banget 75 juta. Belum biaya lawyer, belum biaya bla 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 bla. Nah, kita harus siapin lagi 200. Nah, itu semua faktor harus dihitung.
terhadap nilai jual atau harga jual. Ya, terhadap Makanya harga kalau jual. orang ini hostile biasanya nggak ada yang mau beli. Gitu. Ya, baik Pak. Gitu. Nah, nanti perlu di-compare juga terhadap harga jualnya Pak ya, harga jual cepat Betul sama banget, harga gitu. jual untuk long termnya seperti apa. Sehingga teman-teman bisa tahu maksimum capital gain yang bisa didapat berapa persen gitu ya. Halo, benar Pak? Ya betul. Iya, sorry, saya pikir putus. Oke. Nah, kita ambil satu contoh lagi Pak, satu contoh lagi yang tadi yang di Bogor deh Pak, misalnya Pak. Yang di Bogor tadi ya? Iya, yang di Bogor tadi. Nah, kalau yang ini kan kayaknya udah kosong nih Pak rumahnya. Ya, Ini kosong. sudah tidak ada penghuni ya. Jadi relatifly lebih murah ya Pak ya? Secara lebih murah. Tapi sebenarnya gini juga Pak Sakim kejadiannya. Kalau kadang-kadang kita harus cek juga ke pemiliknya. Karena pada kasusnya ternyata pas lagi dilihat kosong, begitu ada lelang toto dipenuhin. Tapi kalau yang ini mah nggak akan. Ini. rumputnya udah tinggi-tinggi banget soalnya Pak. Rumputnya udah tinggi-tinggi. Tapi kalau kosong buru-buru diisi kadang-kadang. Niat banget. Gitu. Yeah. Ada yang kayak begitu, tapi jarang sekali. Nah, makanya pengecekan itu perlu dilakukan check and recheck terus-menerus. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Oke, jadi baik Bapak dan Ibu yang bergabung dalam Telegram Group ya. Besok ya kita bisa ada Q&A lagi, kita akan jawab by chat ya. Kalau Bapak dan Ibu ada yang kurang jelas, mungkin nanti di Telegram Group juga list ini boleh kita bagikan ya Pak Faisal ya. Ya, betul. Ya, jadi Bapak dan Ibu mempunyai hak privilege bisa melihat terlebih dahulu database mana, ya kalau misalnya saya tertarik mau invest, saya bisa ngincer-ngincer yang mana nih. Ya, tapi kalau misalnya saya mau nginvest tapi duit saya udah kepake nih sama yang lain, tapi saya tahu nih saudara saya mungkin ada uang nih buat invest, ya Bapak dan Ibu terus kenalin saudaranya. Nah, itu kita sebut sebagai bagian dari agentnya kita. Nah, itu kita juga open untuk itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa sebagai investor atau sebagai referensi ya, referensi agent ya, di mana Bapak dan Ibu kan udah punya database-nya, bisa kasih lihat. Kalau ada yang tertarik, boleh monggo nanti kita diskusi lebih lanjut di grup Telegram. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh dibuka ya. Ini jika ada yang bertanya boleh langsung disampaikan saja sama Pak Faisal dan Pak Asakin nih. Boleh. Yang mau disampaikan ya. Nama Telegramnya apa ya? Oke, nanti untuk nama Telegramnya tadi kayaknya Pak Ardianto ini sudah bergabung ya Pak? Oh udah ya? Iya udah tadi. Untuk pembahasan lebih lanjut itu besok jam 10 ya teman-teman ya. Nanti besok yang akan menjelaskan Bapak Asakin atau Bapak Faisal. Kita berdua hadir, Bu. Berdua. Siap. Nanti besok lewat ketikan ya Pak Faisal dan Pak Asakin seperti yang saya sudah infokan. Maaf tadi agak keputus suaranya. Oke, untuk Telegram itu besok jam 10 itu lewat ketikan ya Pak Asakin dan Pak Faisal ya. Nah, untuk teman-teman ini ada yang mau Pak, ini ada pertanyaan nih dari saya nih. Sebelumnya untuk perbedaan dari dividend dan capital gain ini apa Pak? Perbedaan antara apa, maaf, sorry? Dividend dan capital gain. Dividen maksudnya? Iya, dividen, maaf Pak. Oh, kalau dividen itu pembagian keuntungan dari satu korporasi ya. Jadi misalnya korporasi ada keuntungan itu biasanya dalam saham. Kalau dividen ya, kayak misalnya BRI ya, Bapak dan Ibu punya sahamnya, terus ada keuntungan ya, nah sebagian dari keuntungannya itu dibagikan kepada pemegang saham yang disebut dengan dividen. Sedangkan kalau capital gain, pengertian capital gain adalah total keuntungan dari modal yang Bapak dan Ibu gunakan. Oke, jadi berbeda ya Pak ya? Ya, berbeda memang.
Oke, kalau kita nih, kita mau buka investasi saham nih Pak, bagaimana sih kita menentukan saham yang bagus untuk kita investasi nih Pak? Saham yang bagus ya, oke. Saya sih belum siapin data ya, karena ini kan kita bahas mengenai rumah lelang ya. Kalau saham yang bagus, ya belum ke arah sana sih, Bu. Oke, barangkali boleh besok kita bahas kali ya Pak ya? Saham tapi saya di luar coverage saya tuh kalau saham, karena kan ala kasam cuma di rumah lelang ya. Oke, kalau ini kita sudah sudah beli untuk dari lelang-lelang, ini keuntungan apa saja sih yang bisa kita ambil dari lelang tersebut Pak? Kalau Bapak dan Ibu sebagai investor tunggal ya pastinya yang pertama adalah capital gain. Tapi kalau Bapak dan Ibu misalkan berinvestasi dengan beberapa orang atau biasa orang sebut sebagai crowdfunding atau kongsian ya atau bareng-bareng gitu ya istilahnya ya, nah itu sesuai dengan proporsional ya. Keuntungan yang didapat kalau untuk jual beli jelas ya, selisih atau delta dari jumlah uang transaksi yang terjadi. Tapi kalau misalnya nanti rumahnya mau disewain atau rumahnya lokasinya bagus untuk bisa dekat daerah pariwisata atau apa, dan Bapak dan Ibu bisa listing ke dalam Airbnb ya, itu penyewaan lebih tinggi nilainya sih. Nah contohnya Pak Faisal punya beberapa rumah yang disewain sama beliau, dikontrakin ya istilahnya. Nah itu returnnya lumayan gitu. Di sisi yang lain Bapak dan Ibu juga tetap masih mendapatkan aset kalau rumah tersebut suatu saat mau dijual. Kan harga rumah kan semakin lama semakin naik biasanya ya. Ya misalnya kan kalau misalnya dulu ya atau sekarang kita beli 200 juta terus kita kontrakin satu tahun misalnya antara 40 sampai 50 juta ya, dikontrakin terus sampai 5 tahun, nanti 5 tahun kemudian mungkin harganya udah 1 miliar mungkin, tergantung dari daerah tersebut. Nah kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain barangkali nanti kurang jelas untuk tentang lelang ini, besok bisa dijelaskan sama Pak Faisal dan Pak Asakim ya teman-teman. Oke, kita sharing-sharing ya, Pak Faisal dan Pak Asakim. Untuk Pak Faisal dan Pak Asakim ini terima kasih ya untuk sudah bersedia membagikan ilmu dan pengalamannya pada hari ini ya. Nah untuk teman-teman. Oke, untuk teman-teman juga terima kasih untuk partisipasinya pada malam hari ini. Buat teman-teman nih yang kepo-kepo tentang lelang, ini bisa langsung saja cek ke www.alakasam.id ya. alakasam.id. Nah untuk teman-teman yang kepo tentang produk antik juga bisa langsung ke marketplace-nya Sugi Antik. Nah untuk minggu depan kita akan ketemu sama Dr. Sri Mulyani. Beliau akan membahas tentang rambut sehat dan perawatan dengan herbal. Nah untuk Pak Asakim ini terima kasih ya, untuk Pak Faisal juga terima kasih. Kami tutup untuk acara webinar pada malam hari ini. Sampai ketemu besok ya Pak Asakim dan Pak Faisal. Ketemu. Ya, selamat malam Pak. Malam.